perkenalkan nama saya Gibi Natasha Wahono dari program studi sastra Inggris dengan NIM 210911020192. Saya akan menampilkan video hasil dari pembahasan materi pertama sampai materi yang keempat, mata kuliah asas-asas manajemen. Pada hari ini saya akan membahas 4 poin, yaitu hakikat manajemen, perkembangan manajemen, pemecahan masalah, dan perencanaan. Hakikat manajemen. Manajemen merupakan bagian terpenting dari keseluruhan kegiatan organisasi. Di dalam manajemen dianggap sebagai reformis dalam memperbarui persyaratan-persyaratan kerja, kondisi kerja, dan standar kerja. Ada 3 pengertian manajemen dari para ahli. Yang pertama, Dr. Ouyang Lee. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, William H. Newman. Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain. Yang ketiga, Ran Filesiagian. Manajemen adalah suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan dikelola oleh para tenaga ahli terlatih serta berpengalaman. Tingkat manajemen. Yang pertama, ada manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Adalah yang dimaksud para pimpinan organisasi perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Contoh-contoh manajemen tingkat atas adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, direktur utama, CEO, COO, CFO, dan lainnya yang mengatur secara keseluruhan manajemen di bawahnya. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen pada tingkat ini adalah manajer yang satu tingkat di bawah manajer tingkat atas. Manajemen tingkat menengah juga bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah dalam mengelola setiap kebijakan dan memaksimalkan visi perusahaan. Contoh dari para pemegang jabatan tingkat ini adalah antaranya General Manager, Regional Manager, Manajer Divisi, Factory Manager yang bertugas dalam membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengatur sumber daya di setiap divisi masing-masing. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level management. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Contohnya, manajer tingkat pertama. Pada tingkat ini biasanya contoh jabatannya seperti Department Manager, Supervisor, Foreman, dan sebagainya yang memiliki wewenang terbatas dan lingkup kerjanya sesuai di bagian masing-masing divisi. Poin ketiga, perkembangan manajemen. Ada 3 bentuk perkembangan manajemen, yaitu perkembangan pemikiran manajemen klasik, perkembangan pemikiran klasik, perkembangan pemikiran manajemen modern, dan pemikiran manajemen postmodern. Lingkungan manajerial. Yang pertama ada lingkungan internal yang berasal dari dalam organisasi yang dimensinya langsung memengaruhi kerja seorang manajer, termasuk ke dalam dimensi ini budaya organisasi, teknologi, produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Yang kedua, lingkungan eksternal yang berada di luar batas organisasi yang punya potensi memengaruhi perilaku organisasi dan manajerialnya. Lingkungan ini terdiri atas 2 lapisan, yaitu yang pertama, lingkungan umum atau general environment adalah lapisan terluar lingkungan eksternal yang tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi dan manajemen, termasuk ke dalamnya faktor sosiokultural, ekonomi, sosiokultural, teknologi. Faktor-faktor tersebut tidak secara langsung berpengaruh atas operasi sehari-hari organisasi, tetapi mereka dapat memengaruhi seluruh organisasi yang ada di suatu wilayah atau negara. Misalnya, makin tinggi tingkat pendidikan orang tua membuat mereka punya uang lebih untuk anak-anaknya. Dan salah satunya permintaan mainan anak meningkat. Situasi ini dieksploitasi perusahaan mainan. Yang kedua, lingkungan tugas atau task environment. Lingkungan tugas adalah lapisan lingkungan luar yang paling dekat dengan organisasi. Ia termasuk sektor-sektor yang melakukan transaksi harian dengan organisasi dan punya pengaruh langsung pada kinerja dan operasi sehari-hari perusahaan.
Lingkungan tugas terdiri atas sektor-sektor yang punya hubungan langsung atas organisasi. Ini termasuk customer, kompetitor, supplier, dan pasar tenaga kerja. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Lingkungan global adalah organisasi yang beroperasi dan bersaing tidak hanya di bidang domestik, tetapi di negara-negara seluruh dunia. Bisnis global adalah kegiatan atau aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan membeli dan menjual barang dan jasa dari atau negara yang berbeda. Aktivitas bisnis global tersebut perlu adanya proses manajemen. Manajemen global adalah manajemen bagi organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara. Perusahaan yang melakukan bisnis secara global bukan lagi melakukan hal yang baru, karena sudah sejak lama banyak perusahaan yang menjual produknya ke negara lain. Yang ketiga adalah lingkungan manajerial kultural. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kompetensi ini erat kaitannya dengan sikap toleransi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap perbedaan antara individu atau kelompok masyarakat. Saat ini kompetensi sosiokultural telah berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari kompetensi manajerial. Kompetensi sosiokultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa dengan tersebarnya unit vertikal Kementerian Keuangan di seluruh wilayah Indonesia, kompetensi sosiokultural menjadi sebuah kompetensi wajib bagi dimiliki seluruh ASN. Kompetensi ini menyangkut adanya perbedaan latar belakang budaya para ASN atau pegawai dengan masyarakat yang dilayani. Masyarakat Indonesia begitu majemuk dengan begitu banyak suku, budaya, agama, atau kepercayaan dan latar belakangnya. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini diharapkan tidak menjadi kendala bagi pegawai untuk memberikan pelayanannya. Poin ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yaitu di sini ada pengertian, tahapan, definisi pengambilan keputusan. Pengertian: mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir untuk diarahkan menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Tahapan yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Nomor 3, menemukan penyebab utama. Nomor 4, menyusun rencana penanggulangan. Nomor 5, melaksanakan rencana penanggulangan. Nomor 6, evaluasi hasil penanggulangan. 7, standarisasi. 8, rencana lanjutan. Definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Maka pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih salah satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadap. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan, biasanya bersifat jangka panjang. Yang kedua, keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, keuangan, atau teknik.
Ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari.